Ngobrol di dalam aja ya, Mas. Yuk. Assalamualaikum. Salah. Mas Yusuf. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang cowok bernama Yusuf, yang waktu itu sedang berkunjung ke rumah pacarnya bernama Siti Faizah. Mereka diketahui sudah berpacaran selama 6 tahun, sejak mereka masih duduk di bangku madrasah aliyah. Yusuf kini sudah lulus jadi TNI berpangkat Serda, sementara Faizah masih kuliah dan sesekali mengajar bahasa Inggris di madrasah sanawiyah. Aku panggil bapakmu sebab bapak ya. Pak, Mas Yusuf itu lulus TNI, sekarang dia pangkat itu Serda loh, Pak. Alhamdulillah. Wah, hebat kamu. Setelah lulus pendidikan selama 5 bulan, Yusuf kini ditugaskan di Kodam 4 di Penogoro, Semarang. Dia bertugas sebagai operator komputer di bagian seksi dukungan hukum. Hai, boleh kenalan nggak? Yusuf, bagian seksi dukung. Kurnia Lailasari. Ngomong-ngomong, ada yang marah nggak nih kita kenalan? Marah. Siapa juga sih yang mau marah? Dan disinilah Yusuf kepincut sang PNS cantik bernama Kurnia Lailasari. Setiap jelang malam, Yusuf selalu berkunjung ke rumah Faizah, karena mereka itu bertetanggaan. Kamu bikin minum apa, Mas? Nggak deh, nggak usah. Kamu gimana kuliahnya? Baik, alhamdulillah. Bentar. Kamu yakin kamu minum? Nggak deh, nggak usah. Bentar ya. Namun di tengah kunjungannya, Yusuf menerima pesan dari Kurnia, si PNS cantik yang memikat hatinya. Alhasil cintanya Yusuf pun mulai goyah, dia pergi meninggalkan Faizah demi menemui sang pujaan hati, si PNS cantik teman satu kantornya. Pamit aja ya. Kok pamit sih? Iya Ada nih. apa? Ada urusan keluarga. Sekarang banget. Iya. Ya udah, hati-hati ya. Hati-hati ya, Iya. Mas. Assalamualaikum. Salam. Setibanya di sana, Yusuf disambut dengan penampilan Kurnia yang begitu aduhai dan seksai, sehingga Ngobrol di dalam aja ya, Mas. Di dalam. Yuk. Kamu kok beda sih? Jadi gimana? Cantik banget gitu. Ah, bisa aja sih kamu. ya, akhirnya mereka pun melakukan kuda-kudaan sampai ngencor. Maknyos bosku, Maknyos, Jos, ajib pelem banget bosku. Udah, pulang dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Beberapa minggu kemudian, Kurnia memberitahu Yusuf kalau dirinya sedang berbadan 2, dan Aku hamil, Mas. Tenang sayang, aku pasti tanggung jawab kok. Nanti aku nikahi kamu. Beneran, Mas? Iya beneran. Abis ini, aku bakalan bilang sama orang tuaku. Jadi kita langsung nikah. setelah itu, Yusuf kemudian ngomong sama bapaknya yang bernama Wahyudi, kalau dia akan menikah dengan teman kantornya. Saya mau nikah. Nikah sama Faizah? Bukan pak, bukan sama Faizah, tapi teman kantor saya. Yusuf mau minta maaf pak, kalau calon yang akan Yusuf nikahi ini udah hamil pak. Apa? Kamu harus tanggung jawab. Mau taruh di mana muka bapakmu ini? Sup. Iya pak. Keesokan harinya, Pak Wahyudi pergi menemui orang tua Faizah di rumahnya, untuk membicarakan mengenai hubungan anak-anaknya. Namun apa yang terjadi? Kami berharap Bapak memaklumi kalau Yusuf dalam waktu dekat ini akan menikah dengan wanita lain. Kami selaku orang tua mohon maaf kalau hubungan anak kita sudah terjalin lama dan harus berakhir sampai di sini. Nggak boleh terima Pak Yusuf tinggal sama orang. Sabar. Hubungan aku sama dia itu udah bertahun-tahun, Pak. Tapi kenapa dia malah milih orang lain? Tak rela diperlakukan seenaknya, Faizah pun pergi menemui Yusuf ke tempat kerjanya. Dia pingin dengar penjelasan langsung dari Yusuf. Kamu mau ngomong apa? Yaudah jalan dulu aja. Jalan kemana? Udah jalan dulu aja. Mereka kemudian pergi ke sebuah hotel untuk membicarakan hal tersebut. Namun apa yang terjadi? Hubungan kita gimana? Kita kan udah lama pacaran, masa kamu nikah sama orang lain sih? Kita sudah tidak berjodoh. Jangan dipaksakan. Jadi itu alasan kamu ninggalin aku? Hanya karena dia PNS, kamu telantarin cinta kita yang udah terjadi lama. Laki-laki apaan kamu? Aku bakal hancurin pernikahan kalian. Yusuf, ini gimana keputusannya, Yusuf? Ya, nasib naas malah menimpa Faizah. Yusuf tersulut emosinya sehingga dia kalap dan membuat Faizah maot.
Besok paginya, pelayan hotel dikagetkan dengan penemuan jenazah Faiza saat akan bersih-bersih sebagai rutinitas tiap harinya. Dia pun langsung melaporkan kejadian ini pada polisi. Mbak. Mbak. Aduh. Loh, ada mayat? Tak lama kemudian polisi datang, dan langsung menggelar olah TKP serta mengidentifikasi korban. Misteri kematian Faizah mulai terkuak saat polisi mengetahui identitas kepemilikan motor yang dipakai Yusuf saat membonceng korban ke hotel. Selamat siang. Bisa tunjukkan STNK-nya? Loh, ada apa ya, Pak? Saya nggak salah apa-apa, kan? Apakah ibu mengenal Yusuf Harmawan, seorang anggota TNI? Iya, kenal. Dia calon suami saya. Kenapa ya, Pak? Hingga akhirnya Yusuf pun berhasil ditangkap polisi di kosan sang pacar. Anda Yusuf Harmawan? Iya, Pak. Anda kami tangkap. Ada apa ini, Pak? Jangan! Udah jelaskan di kantor. Ayo! Mas! Yusuf kemudian diserahkan ke kesatuannya dan ditahan di sana. Tamat dengan ending yang sangat mencibuikan.